Ya, baik pemirsa, revisi Undang-Undang Perlindungan PMI nomor 18 tahun 2017 saat ini masih bergulir dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Namun pemerintah sudah mengatakan akan mencabut moratorium PMI ke Arab Saudi dan tentunya ini akan memberikan berbagai dampak ke Indonesia ataupun ke pekerja migran Indonesia itu tersendiri. Kita akan bahas terkait dengan hal ini selaku fungsi legislasinya dengan anggota Badan Legislasi DPR RI Bapak Inyuman Parta dari fraksi PDIP Dapil Bali. Terima kasih atas waktunya Bapak. Kalau kita membahas mengenai moratorium yang akan dicabut oleh pemerintah, sementara ini kan masih menggodok pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang P2MI. Bagaimana jaminan terhadap pekerja migran itu sendiri Pak? Sementara ini undang-undangnya belum selesai untuk dibahas. Nah, kalau undang-undangnya kan masih berlaku. Undang-Undang 18 tahun 2017, undang-undangnya kan masih berlaku. Undang-undang tahun 18 nomor 18 tahun 2017 kan masih berlaku. Akan dirubah mungkin karena sekarang sudah disetujui jadi baleg, terus akan diparipurnakan menjadi usul inisiatif DPR. Selanjutnya akan dibahas kemudian mungkin tidak lebih dari 1-2 bulan dalam masa persidangan berikutnya undang-undang ini akan selesai. Itu undang-undang ini memang harus dirubah dan harus dipercepat dengan situasi yang kita ketahui. Pertama, kita bangsa ini mengalami bonus demografi, di mana angkatan kerja yang usia produktif sangat besar. Yang kedua juga harus diakui di dalam negeri memang belum bisa secara maksimal menyiapkan lapangan dan kesempatan kerja. Nah, begitu juga di dalam negeri belum bisa menyiapkan upah yang layak. Upah yang layak sehingga menyebabkan animo anak-anak muda kita yang relatif pendidikannya lebih bagus, keterampilannya lebih bagus, merasa penting untuk bekerja ke luar negeri. Nah, oleh karena itu undang-undang ini harus dipersiapkan dengan baik, yang tidak lebih dari 1-2 bulannya akan selesai. Oke Pak, terkait dengan Arab Saudi ini kan memiliki histori yang perlakuan yang tidak layak terhadap PMI atau pekerja migran Indonesia. Bagaimana DPR menjamin bahwa RUU P2MI ini akan mencakup jaminan keselamatan kerja, hak-hak tenaga kerja dan juga perlindungan hukum di negara tujuannya? Nah, di dalam undang-undang yang akan kita tetapkan, yang akan kita lakukan perubahan ini, bahwa ada 2 skema. Pertama, skema yang berangkat tidak boleh lagi ada yang ilegal. Oleh karena itu persyaratan untuk berangkatnya dipermudah. Kehadiran pemerintah harus lebih detail itu. Nah, dengan persyaratan yang lebih mudah tentu mereka tidak akan menggunakan mekanisme yang ilegal. Selama ini kan mereka menghindar dari persyaratan yang resmi karena satu, syaratnya sudah ruwet, terus biayanya mahal. Sementara di sisi yang lain ada iming-iming dengan biaya yang murah dan persyaratan yang sedikit. Ini ditempuh. Oleh karena itu bagaimana melakukan pencegahan agar tidak ada lagi yang berangkat secara ilegal, itu satu. Yang kedua, ketika dia sudah di sana dan mereka sudah bekerja ini, kalau bekerjanya pasti hubungannya hubungan kerja, cuman proses keberangkatannya yang ilegal. Nah, dalam posisi seperti ini kadang-kadang pekerja migran kita rentan menjadi masalah di tindak kriminal dari majikannya, terus diperjualbelikan, tidak dikasih upah, kekerasan dan lain sebagainya karena status mereka yang ilegal menyebabkan mereka lemah posisinya. Oke, berarti nanti dengan adanya revisi Undang-Undang P2MI ini akan menjamin untuk hak dan juga keselamatan jaminan PMI Indonesia, Pak? Ya, niat kita adalah ketika kita buat undang-undang ini harusnya tidak ada lagi yang berangkat secara ilegal. Begitu juga karena sudah kadung berangkat, di dalam undang-undang ini kita memberikan penugasan kepada konsulat, memberikan penugasan kepada KBRI, Kemenlu agar melakukan upaya-upaya afirmatif, termasuk misalnya tentang lapor diri di luar negeri, tentang kemudahan pengiriman upah dana yang mereka miliki ke dalam negeri, ke Indonesia dan lain sebagainya.
Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan pemirsa, demikian hasil wawancara kami dengan Bapak Inyoman Parta terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia. Tentunya kita sama-sama berharap bahwa revisi Undang-Undang P2MI ini bisa memberikan kesejahteraan dan bisa menjamin hak dan juga keselamatan para pekerja migran Indonesia, terkhusus untuk yang berada di negara Arab Saudi. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio.